Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata, tentunya dalam acara spesial Koko Kongko bareng komunitas. Seperti biasa, di edisi kali ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu dari komunitas yang ada di Solo Raya. Langsung saja kita sambut teman-teman dari Biker Subuhan Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sahabat TV 10, seperti biasanya kita bakal ngobrol santai, mengulik cerita-cerita tentang komunitas yang sudah hadir di studio kita. Dan kali ini ada Biker Subuhan Klaten, ada Pak Fargun, atau biasa disebut di komunitas ketua ya, Ketua Fargun gitu. Dan di sampingnya ada biasa disebut di komunitas Mbah Widodo gitu ya. Mbah Wid. Iya. Mbah Wid. Ini semacam sebutan untuk penasehat sebenarnya. Sesepuh gitu. Ya, kita akan ngobrol santai tentang komunitas Biker Subuhan, dan ini kebetulan yang kita awali dari teman-teman Klaten dulu, karena memang ini untuk informasi saja kalau Biker Subuhan ini tidak hanya ada di Klaten, tidak hanya ada di Solo Raya, tapi juga ada di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, sampai luar negeri juga. Sampai Singapura ada, dan kabar baiknya sebentar lagi mau ada di Mekah gitu ya. Sama asatid yang ada di sana mau mengadakan Biker Subuhan chapter Mekah. Wah, ini keren banget, Masya Allah. Ternyata Biker Subuhan ini ada di seluruh kota. Kita tanya-tanya dulu, awal mula Biker Subuhan ini memang dari Klaten Solo kah yang menginisiasi, atau dari mana dulu dan kapan itu? Dari pergerakan awal, jadi untuk kilas balik dulu ya. Ini Biker Subuhan itu yang mengawali dari Lampung sebenarnya, dari teman-teman saudara kita yang ada di Lampung. Waktu itu tahun 2017. Jadi dari teman-teman asli bikers, jadi memang beliau-beliau ini aktif di motoran, motoran bahkan usianya sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua gitu. Dari kegiatan motor itu kan akhirnya jenuh juga karena memang banyak teman-teman yang akhirnya meninggal sia-sia di jalanan kan gitu. Karena jarak tempuh yang panjang ya biasanya kalau motoran. Anak motor itu kan, anak motor kan identik dengan yang negatif kan biasanya kan. Ya mungkin karena faktor-faktor itu kan mungkin menjadi terbuka, dapat hidayah lah paling enggak itu ya. Hidayah itu datang, akhirnya kita bikin sebuah gerakan. Jadi ada kegiatan positif. Jadi dari awal yang di Lampung itu namanya Bang Sani Rizani. Beliau mengawali gerakan dengan mengumpulkan teman-teman yang ada di Lampung, bikers dari manapun, maksudnya dari motor apapun, kalau bisa kita gabung komunitas apapun. Kita nongkrong dulu malam Ahadnya, malam nongkrong sampai larut dan tidak pulang, langsung ke masjid subuhnya kan gitu. Nah, waktu itu diawali dari 23 jamaah di Lampung. Di Lampung. Foundernya. Itu cerita awal mula bagaimana Biker Subuhan ini ada ya. Iya, awalnya seperti itu. Cuman waktu pergerakan awal ini belum keluar namanya. Belum ada nama PS ini, belum ada ya? Belum, cuman pengen gitu aja kan. Tapi setelah berjalannya waktu, maksudnya wah akhirnya sadu kan, merasakan habis subuhan kita terus ke warung makan bareng-bareng kan gitu. Kangen akhirnya besok kita lagi kan gitu, setiap pulangin lagi gitu. Setiap Sabtu kan kalau malam Ahad pada nongkrong itu, teman-teman motor. Nah udah dari malam sampai pagi lanjut sampai subuhan gitu. Akhirnya kangen. Jadi kebiasaan, terus itu akhirnya wah kita harus bikin nama kan gitu. Akhirnya keluar namanya Biker Subuhan dan di-up di media sosial, akhirnya se-Indonesia kan gitu. Cepat sekali itu. Ikut-ikutan bikin juga ya. Waktu itu di Lampung 2017. Saya ke Mbah Wid. Di Klaten ini tahun berapa berarti? Selang berapa tahun ada di Klaten? Tahun 2018 ya Pak? Berarti tidak selang lama ya? Enggak lama. Jadi itu cepat sekali, yang termasuk awal kan Tasik itu juga termasuk awal ya. Ke Tasik, kemudian Jogja,
kemudian ke Solo Raya lah gitu. Tapi yang masih eksis aktif banget itu emang Klaten. Sama Karanganyar sebenarnya. Ini teman-teman yang aktif di BS ya. Iya. Kalau di Klaten sendiri, ini kan hari ini kita lagi ngobrolin di Klaten gitu ya ceritanya. Kalau di Klaten sendiri awal mulanya apakah memang apa ya sama gitu? Yang tadinya anak motor itu kan identik sama hal-hal yang agak negatif mungkin ya. Tetapi kemudian karena semangat untuk apa ya hijrah gitu, akhirnya teman-teman akhirnya ngumpul yang tadinya sekedar motoran tok, terus kadang mungkin ini lupa sholatnya juga kalau udah motoran di jalan karena alasannya nggak sempet lah apalah. Tapi akhirnya apakah alasannya sama juga di teman-teman Klaten? Ya sama, kalau di komunitas itu kan kita beda basic ya, beda basic motornya, kemudian mungkin ya personal saja yang merasakan jenuh, kemudian cari apa ya untuk persamaan yang ke religius kan gitu, akhirnya muncul di Biker Subuhan. Saya pun sendiri pertama kali tahu itu juga waktu itu kan sebelum ada Biker Subuhan, saya itu juga komunitas motor klasik juga kan, sama dengan Ketua Fargun ini kan juga satu pecinta motor klasik ya. Klasik dulu. Alhamdulillah. Kemudian pertama kan saya munculnya di Solo sebenarnya, bukan di Klaten karena Solo sudah nggak aktif, kemudian saya ikut Klaten. Klaten kan gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang pergerakan teman-teman hijrah komunitas-komunitas juga cukup banyak. Nah, kalau kita bicara soal Biker Subuhan gitu ya, apa saja kegiatannya teman-teman selain agenda motoran bareng gitu? Kalau Biker Subuhan apa nih kegiatannya? Kalau di Klaten ya ini ya, kita yang Klaten dulu aja yang kita bahas karena saya dari Klaten ya nanti tidak menutup kemungkinan dari teman-teman Solo Raya bisa kumpul lagi. Betul. Semoga ya. Kegiatannya kan lain-lain juga. Betul. Ini variasinya. Ajang dakwah kita untuk mensiarkan dakwah kita ke teman-teman khususnya bikers yang konotasinya itu negatif. Di kalangan masyarakat. Apalagi sekarang lagi marak pelitih gitu. Ya, itu dia. Kan juga bikers loh, karena motoran gitu. Betul. Ini kita mengajak teman-teman yang hobi motor khususnya untuk bisa lebih positif dalam berkendara. Nah, ya contohnya dengan kita latihan di Sabtu pagi ini, ya Sabtu pagi kita latihan satu hari ini aja lah kita menyempatkan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Kadang anak-anak motor itu susah. Iya, tahu sendiri kan. Kalau sudah di luar itu ya kadang seperti ini biasanya kalau anak motoran tuh mau jarak sejauh apapun siap. Tapi kalau sholat subuh berjamaah, ini tantangan tersendiri tentunya ya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah ke saudara kita yang di Lampung, jadi kita sekarang bisa ngumpul bareng-bareng untuk memakmurkan masjid di waktu subuh gitu. Dan awalnya mungkin kita berat ya karena belum terbiasa. Betul. Tapi setelah kita berkomunitas berjamaah bareng untuk melaksanakan subuh berjamaah, akhirnya ringan juga ya. Ringan dan semangat gitu. Ada teman-teman untuk bersama. Untuk bisa kumpul lagi itu ada. Jadi kangen kan gitu. Jangan sampai terlewatkan lah kalau Sabtu pagi kan gitu. Bagaimana caranya kan gitu. Kalau sudah diniati benar-benar pengen, insya Allah dimudahkan. Ini kalau ngobrolin Klaten, berarti kan ada satu base camp atau masjid yang biasa digunakan untuk subuhan bareng di setiap hari Sabtunya. Iya, kumpulnya. Ini di mana kalau di Klaten? Alhamdulillah kalau di Klaten ada Masjid Agung Al-Aqsa, guys. Di sana ada saudara kita juga penghobi motor yang menjadi takmir masjid. Nah, ini bisa jadi fasilitasi kita, mediasinya. Jadi setiap Sabtu pagi memang kita titik kumpulnya nggak pindah-pindah, hanya ada di Masjid Al-Aqsa. Dimanapun tujuan kita, ke masjid manapun tujuan kita tetap titik kumpulnya dari Al-Aqsa terlebih dahulu. Dari jam 3 pagi. Jadi siapapun nanti bisa ikut ke sana kalau mau ada teman-teman yang khususnya hobi motor, kemudian ingin penasaran, awalnya kan penasaran dulu mau ikut. Ini silakan, pokoknya kegiatannya apa? Tiap Sabtu itu ngumpul di sana jam 3 pagi. Ya, nanti ada kopi break, kita gratiskan kopi dan snack-snack yang lain untuk kumpulnya di sana lah.
Ini kalau kegiatan Sabtu pagi ya sahabat TV 10 atau Sabtu subuh, ini kan kegiatan rutin yang dilakukan. Ini pastinya kalau melihat pergerakan teman-teman BS Klaten yang sudah luar biasa, ini kayaknya nggak cuma ini doang kegiatannya. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lagi seputar tentang kegiatan-kegiatan seru apa aja yang ada di Biker Subuhan Klaten. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, salam edukasi dan salam inspirasi. Kembali bersama saya Max Nata, tentunya masih di Kongko bareng komunitas. Dan masih bersama ada Ketua Fargun dan Mbah Wit tentunya. Ini penasihat dari BS Klaten ya sahabat TV 10. Tadi sudah sempat spill satu kegiatan inti dari BS Klaten. Setiap hari Sabtu pagi jam 3 pagi ngumpul sampai dengan subuh, terus setelah itu setelah subuh berarti kegiatannya apa ini? Jadi untuk Sabtu aja ya, kita kegiatannya fokus ke subuhan. Nah, inti awalnya kita subuhan ya. Yeah. Memakmurkan masjid di waktu subuh. Baik. Dan dari situ rentetannya ada beberapa acara agenda di setelah subuhnya. Iya. Apa saja rentetan acara setelah subuhnya jadi, biasanya? Alhamdulillah yang sudah berjalan ini setiap habis subuhan kita ada perkenalan dulu ya. Jamaah kita ada yang naik mimbar untuk memperkenalkan diri ke jamaah masjid yang kita datangi. Baik. Bahwa kita memang pure untuk ibadah, bukan yang lainnya. Baik. Kadang kan ada yang ini bawa bendera apa kan gitu kadang kan ya. Iya, ini siapa gitu. Iya, apalagi kita hitam-hitam seperti ini ya. Jadi memang kita anak bikers, cuman tidak ada niat lain, cuman hanya pengen memakmurkan masjid saja. Baik. Dan di situ setelah ada perkenalan nanti ada tausiah. Baik. Tausiah baik dari takmir atau dari jamaah biker subuhan, nanti bisa kita mengisi gitu. Ya. Terus setelah kajian selesai ada santunan. Jadi kita mengumpulkan donasi dari teman-teman untuk kita donasikan ke jamaah yang kita datangi di masjid tersebut dari duafa atau yatim. Baik. Nah, dari situ setelah selesai acara santunan ada acara biasanya sarasehan. Sarasehan, jadi perkenalan jamaah baru-baru itu. Yang tadinya penasaran pengen gabung, kita kenalin dulu gitu ya. Dari mana ikutnya, yang ngajak siapa kan gitu. Dari situ kan mulai raket kan gitu. Nah, setelah selesai baru kita sarapan bareng. Nah, gitu. Wah, ini menarik ya sahabat TV 10. Ini adalah kegiatan intinya Sabtu pagi. Nah, kalau kegiatan hari-hariannya Biker Subuh Klaten, apakah ada juga untuk silaturahminya ke keluarganya, terus kemudian sama-sama belajar agamanya? Apa saja kegiatannya setiap hari? Apakah ada atau seminggu berapa kali nih? Ya, alhamdulillah Pak Ketua. Untuk Klaten, jadi setelah berjalan kita itu subuhan Sabtu pagi, kita ketemunya kan cuman pas subuh itu kan waktunya kan mepet ya. Betul. Cuman berapa dan seminggu sekali. Seminggu sekali ya gitu. Jadi akhirnya kan wah ini kalau cuman sekali ketemu tiap pekan kan akhirnya nggak bisa lebih rekat kan ini, nggak bisa lebih sahdu kan itu. Akhirnya kita bikin kegiatan yang memfasilitasi teman-teman yang notabene dari latar belakang yang beda-beda gitu. Jadi alhamdulillah dari Senin sampai Ahad Klaten ada kegiatan. Senin sampai Ahad? Sampai Ahad. Jadi satu pekan full ada kegiatan kalau mau ikut yang mana atau setiap hari ikut juga boleh. Senin apa kegiatannya? Jadi kalau yang masih berat untuk ikut di Sabtu pagi, kita bikin agenda yang di luar Sabtu pagi. Mulai dari Senin itu. Ahadnya juga ada. Senin kita ada agenda ngaji mas. Ngaji mas. Yang seneng ngaji, yang pengen dapat ilmu ya kita gabung di ngaji mas. Ngaji malam Senin. Selasa. Oh, Selasa. Ngaji malam Selasa. Oh ya, hari Senin ya, malamnya. Ngaji malam Selasa, ngaji mas. Iya, alhamdulillah di Klaten ada ustadz yang
membersamai kita, dan beliau memfasilitasi kita untuk bisa kajian bareng di rumah beliau, Ustadz Hanif Hardoyo di Manggis Merangkin sana. Kalau hari Selasanya ya? Hari Selasa ini untuk teman-teman yang seneng olahraga. Jadi ada apa ini? Ada, kita sebutnya senang. Selasa berenang. Oh, jadi olahraganya Rasul ini ya, salah satu jadi memang kita olahraga yang disunahkan ya. Berenang. Apalagi kalau di Klaten, ngomongin di Klaten ya, sahabat TV 10, itu kan tempat renang itu tinggal milih. Umbul semuanya di sana. Wisata air pokoknya. Wisata air pokoknya. Hari Rabunya? Hari Rabu kita juga ada olahraga sunnah. Jadi teman-teman yang suka memanah, kita ada ranah Rabu memanah. Ada medannya juga? Ada, kita alhamdulillah punya sasana sendiri. Ada jamaah kita yang ya memfasilitasi tempat untuk memanah. Bahkan yang belum punya alat pun dipinjami dulu, bisa kan gitu. Bisa latihan bareng gitu. Cuman ya karena kepadatan acara kadang yo yang ikut yo sebagian ya gitu. Kemudian itu tadi hari Rabu. Kamisnya? Nah, kalau Kamis ini teman-teman yang seneng belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, jadi malam Jumat ya, Kamis itu ada sobat tahsin. Jadi kita belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu ada Ustadz juga yang aktif di Jamaah Fikir Subuhan. Beliau Ustadz Abdullah Khoir yang sudah menguasai ilmu tahsin ya. Jadi kita rutinan setiap malam Jumat di Masjid Al-Fatah. Di Masjid Al-Fatah. Iya. Baik, ini kegiatan hari Kamis, tahsin. Iya. Hari Jumatnya apa ini? Nah, ini hari Jumat nih. Hari Jumat kita sebelum Sabtu pagi ke masjid yang kita tuju untuk subuhan. Iya. Nah, Jumat ini kita prepare persiapan. Baik. Persiapan ke masjid yang mau besok pagi untuk kita datangi. Jadi kita datang juga cuman jamaah saja, tidak hanya itu, cuman kita harus bawa sesuatu kan gitu ya, bisa menggerakkan jamaah. Kadang ada beberapa masjid yang mungkin di sholat subuh itu belum ada Jumat berkahnya. Jadi kita bawa nasi box, nasi Jumat berkah itu sebanyak jamaah yang ikut sholat Jumat. Jadi kita ada perwakilan, ada tim kita yang tim Jumat berkah dari BSK. Setiap Jumat kita menyediakan untuk dibawa ke masjid yang belum ada Jumat berkah. Sekalian prepare kita ya untuk hari Sabtunya, Jumatnya itu. Oh, Jumatnya setelah Jumat itu, setelah selesai sholat Jumat, kita bawa, biasanya ada umbul-umbul itu, ada spanduk atau umbul itu untuk kita pasang. Jadi untuk tanda. Kadang kan ada subuh itu kan pagi ya, kadang yang bangunnya mepet gitu, nggak bisa ketikum langsung ke lokasi kan bingung. Iya, ini kemana gitu? Ini kalau nggak ada penandanya itu kan kasihan. Betul. Jadi ada yang nyasar kemana-mana kan gitu. Jadi memang kita kasih tanda aja ya kan gitu. Dan di Sabtu pagi, nah seperti yang tadi di puncaknya tadi diceritakan. Kalau hari Minggu ke Mbah Wid, kalau Minggu kegiatannya apa Mbah Wid? Itu ada teman-teman yang suka goes ya, dulu kan waktu-waktu yang ini apa namanya COVID, musim sepedaan, kemudian kita buat wadah di sana ya. Itu ada goes apa itu BSG ya, bar subuh goes. Oh, BSG ya. Jadi teman-teman nanti ada Ahad itu tetap ada kegiatan, dan itu Masya Allah untuk mediasi teman-teman yang sukanya apapun di BSK emang sudah ada tempatnya lah. Wah, luar biasa. Kegiatan full dari hari Senin sampai dengan dari Ahad ya, sahabat TV 10. Yang terakhir ada lagi itu yang apa ini? Ahad itu. Hari Ahad insidental ya harinya. Apa untuk kegiatannya? Ini satu lagi yang teman-teman anak-anak muda senang menjelajah. Itu ada touring? Bukan. Oh, bukan. Apa itu? Ini ada di depan ini logonya itu. Yang mana ini kah? Nah, ini. Bis kapal. Oh iya, wah, bis kapal. Bikers Subuhan Klaten penjelajah alam. Iya, itu ini kegiatannya alam. Apa ini? Itu dari gambarnya kan kelihatan tuh. Yang suka dari naik gunung berarti ya.
Jadi ada kalanya Minggu itu digunakan untuk naik gunung gitu ya. Seneng ke gunung, Hiking. Banyak komunitas, banyak teman-teman yang sukanya ini, suka ini, ya kita wadai semuanya. Difasilitasi. Iya. Ini luar biasa. Dan juga sahabat TV 10 di sini ada salah satu merchandise. Sebenarnya ada beberapa karena ini ada gantungan kunci juga. Ini beberapa contoh dari merchandise Biker Subuhan, dan yang terpapang di sini adalah merchandise yang digunakan untuk apa ini? Ini kita Waktu silaturahmi nasional katanya. Iya, Silatnas. kemarin ada agenda Silatnas, silaturahmi nasional Biker Subuhan se-Indonesia di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Iya. Tahun 2025 atau 2024? 24 kan? 24 akhir 24 akhir ya. Oktober ya? Oktober. November. ya. November. ya November. Apakah Silatnas itu kegiatannya setiap tahun dan pindah-pindah tempat biasanya begitu kalau komunitas? Jadi rencana kemarin memang kita bikin seperti itu rencananya. Qadarullah waktu itu kita setnya itu sudah mateng, tinggal gas. Qadarullah ada COVID. Jadi akhirnya Semua sudah disiapkan. Jadi beberapa tahun sempat vakum. Iya. Kemudian karena- ada lagi karena 2000. baru terselenggara. Oh, baru 2024 Iya, kemarin. 17 gitu. Tapi rencana kedepannya akan ada Silatnas Insya lagi. Alhamdulillah. Jadi sebelum Silatnas itu kan ada Silada, silaturahmi daerah. Baik. Per daerah mengadakan ya kumpul Kegiatan bareng. kumpul. Nah, yang kemarin terakhir itu di Borneo, jadi Kalimantan Indonesia? seluruh Kalimantan. Seluruh Jadi, Kalimantan. Daerah ada Silada. itu Oh, baik. Silaturahmi daerah Iya. sebelum ke Silatnas kan itu. Dan alhamdulillah untuk Silatnas yang akan datang, kalau nggak salah di Lampung kayaknya. Karena itu Silatnas awal itu kan Di Lampung. di Lampung. Kembali ke pusat Iya, ya. kembali. Titik awal mulanya Iya, BS betul. gitu ya. Ini menarik ya sahabat visual, kalau teman-teman memang bikers dan juga mungkin ngerasa selama ini hanya kok motoran saja, kayak sudah ngerasa bosen atau kok banyak hal negatif justru ketika kumpul dengan teman-teman bikers. Nah, coba ini teman-teman bikers bisa berkumpul dengan bikers Klaten, dan juga bisa jadi kalau teman-teman ada di Solo bisa kumpul dengan bikers Solo, atau di Sukoharjo, kabupaten sekitar ya, juga ada ya. Di insya Allah Sukoharjo ada, di Karanganyar ada, di Boyolali ada. Sudah ada juga ya? Wonogiri juga. Wonogiri juga sudah ada. Nah, Bisa dipantau di sosial media. IG-nya Sama Biker Subuhan. Biker Subuhan. Tinggal dicari ya, sahabat Isful. Ini bisa jadi apa ya, wadah untuk sama-sama hijrah dan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi tetap juga masih motoran. Tapi motoran yang Hobinya positif. tetap. Hobinya tetap hal-hal yang negatif yang dikurangin dan lama-lama dihilangkan, ganti hal-hal yang positif untuk bisa kumpul-kumpul sama teman-teman yang soleh insya Allah. Amin. Ini terima kasih banyak sudah mampir di TV 10. Terima kasih banyak sudah bercerita kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga menginspirasi, semoga bisa membawa kebaikan dan bisa membawa informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sekali lagi terima kasih. Lain kali kita sambung lagi. Dan sahabat TV 10, demikian ya ngobrol kita bersama Biker Subuhan Klaten, dan siapa tahu nanti kita bakal ngobrol sama Biker Subuhan yang lain yang ada di kabupaten sekitar. Max Nata pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Koko bareng komunitas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.